Are you ready? Stand by. Wah, ini kopinya ini mantap, masih panas ya. Enak tak Pak itu Pak? Enak. Enak. Macet Jadi tadi saya, perjalanan. Macet tadi ke sini. mau aja Pak. Saya lupa tidak mengantisipasi bahwa sekarang sekolah-sekolah kan sudah mulai masuk. Udah masuk. Jadi St. Louis dengan Santa Maria, Tumapel, Mojopahit, numpuk begitu belok Raya Darmo, KFC itu. Iya. Ding dong, terus kemudian kok panjang ya, feeling enggak enak. Langsung kemudian kasih tanda yang belakang supaya enggak motong. Potong balik, putar balik langsung lewat Darmo. Iya. Mau aja. Mau kopi dulu ya. Sedap. Soalnya sudah diganti menunya di CJ Cafe Pak. Masa? Ini kopi tubruk dari Dampit. Oh iya? Iya, jadi beda. Dulu nggak ada, sekarang akhirnya masuk dia kopi tubruk. Jadi bukan karang manis. Kalau itu yang kan kopinya kan kopi kekinian. Nah ini kopi tubruk ini harus pakai letoknya. Kalau nggak ada letoknya nggak enak juga. Tapi baunya kan beda Pak. Beda. Makanya saya di kantor malah bilang bahwa salah satu tes cara paling mudah supaya nggak kena COVID atau enggaknya dengan bau kopi. Setiap hari bikin kopi, begitu bikin kopi lewat, terus kemudian tercium segernya, berarti harumnya, aman. berarti aman hidung, tidak anosmia kan begitu. Oke. Loh Pak, ini masih Pak David ini kan kerja di Future ya. Betul, perusahaan Futures. Nah, Future itu berarti ke arah apa Pak David? Produk utamanya itu adalah perdagangan berjangka dan komoditi. Simpel kan Pak, kadang ini saya agak bingung perdagangan berjangka ini maksudnya apa Pak? Jadi perdagangan berjangka ini salah satu produk investasi atau produk keuangan yang ada berbagai macam. Yang paling orang sering lihat, itu sering dengar, itu adalah mata uang. Trading uang. Forex ya. Mata uang itu berarti ya trading berjangka ya Pak? Ya jadi itu salah satu produknya. Salah satu, oke. Jadi perdagangan berjangka komoditi. Oh iya, perdagangan berjangka. Ya, salah satunya adalah mata uang atau forex, foreign exchange kan seperti itu. Betul. Terus kemudian yang kedua indeks saham futures. Indeks saham futures. Berarti ke arah saham ini Pak ya. Futuresnya, berarti akan ke produk turunannya, produk derivatifnya. Kalau di Indonesia agak susah karena kebetulan di Indonesia kita tidak punya hanya ISG. Sama ada bawa lagi yang LQ45. LQ45. Tapi kan tidak punya futuresnya. Beda dengan kalau di Amerika. Amerika punya ada Dow Jones, DJIA, Dow Jones Industrial Average. Mereka punya Dow Jones Futures. Oke. Gunanya apanya Mbak? Kok bedanya? Saya bingung kalau kayak Dow Jones-nya itu kan berarti yang transaksi sekarang sampai penutupan berarti ya. Betul. Kalau yang future ini yang apanya berarti Pak? Pada awalnya indeks saham futures itu untuk lindung nilai atau hedging. Jadi kalau kita tahu bahwa untuk indeks saham itu kan gabungan dari saham-saham. Betul. Kalau sahamnya naik kan bagus nih. Betul. Gimana kalau turun? Ya. Kan di hold. Betul. Orang-orang yang cerdas itu kemudian bagaimana supaya ini terlindungi nilainya atau sekaligus bisa mendapatkan untung. Jadi pada waktu sahamnya turun, indeks saham futures yang dibikin kemudian itu bisa posisi sell. Sehingga yang satu buy minus karena turun, yang satu lagi open sell. Sehingga terus kemudian satu negatif, satunya plus. Lindung nilai di situ. Jadi pada awalnya. Tapi terus kemudian karena kecerdasan, kekreatifan dan sedikit keserakahan diramu sehingga ini produk indeks saham futures ini bisa ditradingkan untuk mendapatkan gain, bukan hanya sekedar lindung nilai dari sahamnya. Jadi yang pertama forex, kemudian indeks saham futures, terus kemudian komoditi. Komoditi itu berarti termasuk emas itu ya Pak ya? Nah, ya paling gampang salah kan satunya emas, betul. Jadi emas, terus kemudian jadi komoditi itu semestinya banyak produknya di dunia. Termasuk hasil bumi. Hasil bumi. Nah, itu termasuk ya Pak, oil. Hasil bumi, terus kemudian komoditi pangan, kemudian ada logam mulia. Jadi kalau misalnya kalau di perak termasuk ya Pak ya? Betul. Iya benar ya. Kalau di CBOT di Chicago, bursa komoditi di Amerika itu daging ham, kemudian kedelai, jagung, kaki babi, itu ada. Nah, itu berarti kan semuanya berpengaruh juga ke data ekonomi yang nanti membuat juga pergerakan mata uang juga. Betul. Jadi balik lagi ya, kita pertama tadi forex, terus kemudian indeks saham futures,
terus kemudian komoditi. Komoditi tapi yang di Indonesia yang sampai sekarang ini terregulasi, sementara ini hanya komoditi logam dan energi. Energi yang apa Pak? Energi itu ada 2, gas bumi dan minyak bumi. Oh beda ya? Beda. Ya, jadi, tapi yang banyak dibahas kan minyak buminya minyak, di sini ya? Gasnya jarang, padahal gas juga termasuk di perdagangkan. Jadi gas bumi dengan minyak bumi seperti itu. Jadi kita minyak bumi tapi yang diperdagangkan oleh bursa di Indonesia itu minyak bumi yang New York punya. Kodenya WTI. Jadi atau NYMEX zaman dulu orang bilang New York punya, bukan yang British, bukan yang brand. Itu yang di Indonesia. Yang di Indonesia ditradingkan. Yang keempat, produk yang keempat ini tidak semua perusahaan punya, yaitu namanya CFD atau single stock. Jadi kalau kita tahu bahwa saham Dow Jones itu kan gabungan dari saham-saham industri di sana. Kalau di Indonesia mungkin namanya indeks sektoral seperti itu. Benar, kalau misalnya untuk Nasdaq adalah saham-saham berbasis teknologi S&P 500 itu berbasis keuangan atau perbankan kan seperti itu. Demikian juga kalau misalnya di CFD. Nah, CFD ini kita bisa beli saham-saham single stocknya, bukan di indeks saham futuresnya, tapi saham fisiknya. Misalnya kita di tempat kami, perusahaan kami itu ada di bursa Hong Kong, kepingin beli sahamnya Cathay Pacific, bisa. Oh bisa? Kepingin beli sahamnya Alibaba.com, bisa. Atau di bursa Amerika, kepingin beli sahamnya Tesla yang lagi rame ini. Atau kepingin beli sahamnya Boeing, karena kebetulan sekarang sudah mulai dibuka sehingga pariwisata, transportasi udara mulai jalan. Seperti itu bisa. Jadi CFD itu kita jual di tempat kita. Jadi 4 saham ini. CFD ini dalam arti untuk yang saham-saham luar negeri yang bukan di sini ya Pak ya? Ya, yang di luar. Nah, seharusnya selain itu ada juga satu produk lagi yang baru beberapa tahun ini dilegalitaskan, tetapi tidak kami jual. Tetapi jual lewat bursa yang lain, diregulasi juga di Indonesia dan dijual oleh pedagang yang lain. Cryptocurrency. Nah ini speknya beda lagi. Kalau yang saya punya ini fokus ke Forex, indeks saham futures, Forex, indeks saham futures, terus kemudian komoditi dengan CFD. Oke Pak. Seperti itu. Kita bicara tentang masalah kripto nih Pak. Ya. Kripto ini kan lagi tren kan. Betul. Selama pandemi ya memang dulu sudah mulai digembor-gemborkan. Tapi kan selama pandemi ini karena banyak orang yang nganggur, bisnisnya juga belum ada ekspansi. Akhirnya ekspansi mainnya kan ke arah ke trading-trading begini ya. Benar ya Pak ya? Betul. Nah untuk masalah kripto nih Pak. Kripto ini sebenarnya diakui nggak sih di pemerintahan Indonesia? Sudah. Memang diakui. Sudah diakui. Jadi bukan ada omongan bahwa ada beberapa yang ngomong, oh ini kripto ini masih belum diakui, dinaungi oleh pemerintah Indonesia. Jadi pokoknya yang transaksi kripto ini ya harus keluar negeri atau dianggap ya risiko sendiri lah kalau sampai hilang segala macam atau gimana ini Pak? Tidak. Enggak. Jadi sudah dilegalkan. Oh udah dilegalkan. Sudah diatur dan sudah ada bursanya. Oh iya? Tetapi di Indonesia? Di Indonesia dan sama-sama diawasi oleh badan yang namanya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Di bawah naungan termasuk kayak forex, perusahaan. Semua itu harus Bapepti. Termasuk kayak insurans juga di bawahnya Bapepti Pak. Beda. Kalau insurans larinya ke OJK. OJK. OJK dulunya kan Bapepam LK ya, Badan Pengawas Perdagangan Badan Pengawas Pasar Modal dan LK, Lembaga Keuangan seperti itu. Jadi Bapepti. Jadi Bapepti ini di bawah Kementerian Perdagangan. Banyak orang tanya, loh trading-trading ini kenapa kok tidak diawasi OJK? Oh tunggu dulu, kami punya undang-undang tersendiri. Dan undang-undang kami itu lebih dahulu, lebih tua dibandingkan dengan undang-undang Bapepam LK atau OJK. Jadi undang-undang kami itu adalah undang-undang nomor 10 tahun 2011. Waduh, harus tahu ini kan. Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 97. Jadi bahkan sebelum reformasi 98 ini undang-undangnya ada. Judulnya adalah tentang perdagangan berjangka komoditi. Jadi ini sudah diatur sejak dulu. Berarti sebetulnya semua transaksi tidak ada yang harusnya kalau sudah memang dinaungi Bapepti sudah diatur harusnya Pak. Jadi bukan dalam arti yang kayak future ini yang kayak tempatnya Bapak ini bukan bodong berarti ya? Iya, jadi salah satu cara gampang untuk melihat apakah satu perusahaan company ini resmi atau tidak, lihat apakah dia punya legalitas di Bapepti apa enggak.
Bapepti ya? Bapepti. Bukan dimasuk ke webnya OJK, bukan. beda ya Pak ya? Bapepti. Nah, seperti Bapepti yang ini ya berarti ya? Namanya ini Bapepti. Jadi Bapepti. Bapepti. Karena ya. di bawah Menteri Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Okay. Jadi kenapa harus? Ini bukan katanya David, bukan katanya perusahaan David, tapi amanah undang-undang. Nah, jadi ini resmi, sehingga yang sangat disayangkan kan memang kemarin awal tahun ini kita banyak dihebohkan dengan begitu banyak teriakan orang-orang yang kaget karena duitnya tiba-tiba habis lenyap, mimpinya tercerai-berai gara-gara banyak uangnya tersangkut perusahaan-perusahaan yang tidak jelas perizinannya seperti itu. Oke. Nah ini memang kita mau menyambung ke arah ke sana Pak. Betul. Karena kan memang kita tahu ya berita ini bahwa sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu ceritanya sama kok ya Pak ya. Betul. Orang mau invest supaya mendapatkan gain lebih. Betul. Intinya kan di sana. Betul. Passive income segala macam ya. Kalau mau aktif ya kita lebih baik kerja, bener ya. Betul. Nah ini kan yang di tempatnya Bapak bener ya. Bapak setuju nggak? Kalau memang perusahaan Bapak ini lebih ke arah ke passive income atau ke arah active income Pak? Jadi perusahaan kami sekali lagi bukan perusahaan investasi. Oh bukan investasi. Jadi futures trading itu bukan investasi. Oke. Kalau kita bicara investasi itu bicara masalah modalnya tidak akan terkurangi. Kalau kita bicara trading, transaksi, ada potensi untuk profit, tetapi juga ada kemungkinan untuk rugi. Nah ini yang harus dipahami oleh jadi harus audiens. tahu bedanya ya Pak ya. Betul. Jadi harus tahu kalau bedanya. di tempatnya Bapak sudah mengakui bahwa ini adalah tempat trading. Tempat trading transaksi. Transaksi ya. Bisa profit, untung, bisa juga rugi. Jadi kalau ada perusahaan futures atau orang mengatasnamakan perusahaan trading forex atau komunitas yang bilang ayo ikut perusahaan saya trading forex dijamin untung, hati-hati. Hati-hati. Karena satu-satunya lembaga atau badan yang boleh menjamin pasti untung hanya bank. Lewat tabungan dan deposito. Itu kalau nggak tutup Pak. Ya benar, tetap ada. Jadi seaman bank pun masih dijamin dengan LPS. Tetap ada resiko satu saat bank bisa tutup. Amit-amit cabang bayi jangan ya. Tapi masih ada kemungkinan gitu kan. Lah berbeda dengan perusahaan futures seperti itu. Jadi memang future ini sudah ngomong dari awal bukan ke arah investasi ya Pak ya. Betul. Kalau menurut saya jangan pernah masyarakat di luar sana itu kemudian berpikir bahwa perusahaan futures, ayo ikut trading forex, ayo ikut trading emas. Terus kemudian mereka terbuai dengan istilah investasi. Itu yang salah harusnya kata-kata salah. itu ya. Salah jelas, karena ini transaksi perdagangan. Dibuat perdagangan gunanya untuk apa? Karena kebutuhan untuk transaksi jual beli mata uang atau karena memang untuk mencari Pak, profit keuntungan ya Pak? Mencari profit keuntungan. Profit keuntungan ya. Dulunya yang setahu saya cukup banyak perusahaan-perusahaan emas atau toko-toko emas melakukan lindung nilai. Jadi pada saat yang seperti tadi saya sampaikan contoh kayak indeks saham dengan indeks saham future, pada waktu harga emas fisik dunia mengalami penurunan, mereka kan rugi. Betul. Mereka dapat untung dari mana? Mereka trading emas untuk sell-nya, mereka hedging sehingga mereka tidak rugi seperti itu. Tetapi kalau kita bicara secara umum, biasanya orang-orang tertarik untuk ikut perusahaan perusahaan berjangka komoditi atau trading forex salah satunya itu adalah untuk mencari gain keuntungan. Jadi harus ini ya teman-teman harus pada tahu juga ya Pak Betul. ya bahwa memang kalau orang ditawarin untuk trading forex itu harusnya mencari keuntungan bukan investasi ya Betul. Pak ya. Dan satu yang penting Pak Teguh, rule number 1, cek legalitas. Oh, cek legalitas. Cek legalitas. Ceknya di mana Pak David? Ya kan nih Bapepti. Jadi Bapepti ini punya situs www.bapepti.co
.go.id. Ini .go.id. Jadi ini memang Punya situsnya Indonesia. pemerintah. Oh, kalau Go itu pemerintah ya? .go, Oh, iya, government. iya, iya. .go.id. Di situ akan kelihatan seperti itu. Untuk perusahaan futures, jadi sesuai dengan amanah undang-undang tadi, Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tadi, bahwa pertama harus punya izin usaha dari badan pengawas. Jelas dong, pasti. sama dengan dokter. Betul, Enggak berarti kemudian lulus fakultas kedokteran bisa langsung praktek. Udah boleh, harus ngurus surat izin praktek, kan begitu. Pedagang, aku pengen dagang, punya duit, punya modal, kemudian aku langsung kulaan jualan, enggak bisa. Harus punya perusahaan, kemudian punya ngurus siup, kan seperti itu. Sama seperti itu kita. Jadi pertama harus punya surat izin usaha dari Bapepti. Itu pertama. Yang kedua harus punya surat persetujuan anggota bursa. Surat persetujuan anggota bursa. Bursa berarti di bursa sahamnya. Gitu, SPAB. Jadi gini. Lain ya, bukan beda, bursa saham ya? Bukan. Jadi punya kita ini ada 2 bursa. Sejauh ini Indonesia punya 2 bursa. Pertama BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Yang kedua ICDX. Bedanya apa? Kalau BBC itu terkait dengan SPA, sistem perdagangan alternatif. Itu larinya ke forex dengan komoditi. Tapi ini bilateral. Yang terakhir ini adalah ICDX. ICDX ini multilateral. Jadi lebih banyak ke komoditi, jagung, kopi, seperti itu ada. Jadi surat persetujuan anggota bursa. Karena apa? Kami perusahaan futures itu hanya perantara dari bursa ke nasabah. Nasabah ya. Kita ini perantara, mediator, middleman, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menerima dana untuk nasabah yang kepingin. Itu dananya di mana Pak? Ini yang harus ditanyakan tadi ya, benar ya. Jadi yang pertama tadi masalah izin dari Bapepti. Yang kedua harus punya surat persetujuan anggota bursa. Karena apa? Kamu mau menyalurkan transaksi dari nasabah, lempar kemana? Betul. Bursa tadi kan. Jadi dia harus jadi anggota bursanya. Bisa hanya BBJ saja, bisa BBJ dengan ICDX. Seperti itu. Yang ketiga harus menjadi anggota atau member dari namanya KBI. Clearing Berjangka Indonesia. Cuma tiga. Clearing Berjangka Indonesia. Kalau clearing Berjangka Indonesia berarti hubungannya sama perbankan bukan Pak? Betul. Iya benar. Jadi lalu lintas in out-nya itu diawasi oleh badan ini, KBI. Clearing Berjangka Indonesia. Jadi kenapa begitu? Karena rawan untuk dimanipulasi. Sehingga setiap harinya itu diadakan pencocokan transaksi supaya tidak ada perbedaan selisih antara kenyataan dengan laporannya. Berarti kalau dengan kejadian kayak gini ya Pak, bukan kejadian ya, dalam arti dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, harusnya kan aman Pak? Seharusnya. Iya, berarti kan kalau melaksanakan itu kalau kita mau trading segala macam kan nggak ada kemungkinan uang ini lari. Betul. Bener kan semua kan terawasi bener ya Pak? Betul. Tetapi ini yang seru. Tetapi kita tahu rakyat kita, netizen Indonesia banyak yang minim literasi. Minim pengetahuan karena mereka malas untuk cari info. Ini yang paling benar sebetulnya. Mereka malas cari info sehingga terus kemudian tergiur dengan iming-iming besar, tergiur dengan hasil gain yang tinggi, tergiur dengan tipu daya mungkin marketingnya cantik, yang seksi-seksi. Mungkin juga karena ini orang yang kenal saudara dan segala macam seperti karena itu. Saudara dan teman baik biasanya akhirnya ikut ya Pak ya. Itu yang terjadi. Jadi terkait dengan tadi pertanyaan Pak Teguh, dana ini lari kemana? Di situs Bapepti. Ini jadi WikiFX ini adalah semacam Wikipedia, di mana dia bisa memberikan informasi. Seluruh perusahaan di dunia itu punya legalitas enggak? Kalau punya legalitasnya di mana? Jadi berarti teman-teman harusnya ngecek dulu ya Pak? Salah satunya harusnya ngecek di WikiFX ini ya. WikiFX, itu nanti muncul ratingnya juga betul, di perusahaan itu ya. Betul ratingnya. Kalau di Indonesia pakai Bapepti tinggal dicek tadi di situsnya. Di situs Bapepti itu juga ada di situ yang namanya segregated account. Apa itu Pak? Rekening terpisah. Jadi khusus pada waktu satu perusahaan itu kemudian menyetorkan modal, minta izin usaha ke Bapepti, Bapepti pada waktu dia memberikan surat izin usaha, perusahaan A kamu boleh berusaha di Indonesia, gitu ya. Itu mereka juga memberikan biasanya dua, tergantung kita kan ada beberapa bank bekerja sama ya, BCA, kemudian CIMB Niaga, ada beberapa lagi perusahaan. Itu memberikan nomor rekening
yang diawasi oleh KBI dan tercatat di Bapepti situsnya itu. Okay. Jadi nomornya khusus. Jadi kalau kita mau transfer harusnya tahu ke nomor rekening itu ya betul. Pak ya? Bisa dicek di situ yang lain-lain. Bukan, apalagi bukan nomor telepon, nomor rekening saya atau nomor teleponnya. Karena kan kebanyakan nomor rekening udah transfer aja ke rekening salesnya, ya marketingnya. Nggak boleh. Jadi ini khusus untuk menampung dana nasabah. Segregated account. Terpisah daripada rekening operasional perusahaan. Seperti itu. Jadi tetapi sudah sedemikian bagusnya dibikin, sudah ada dasar hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Sekali lagi, rakyat Indonesia masih banyak yang minim literasi. Terus kemudian kalau kita melihat 2 tahun terakhir ini kan Indonesia ini kan terkena pandemi cukup parah. Betul, betul. Seluruh sektor usaha, bisnis, ekonomi itu mengalami penurunan. Betul, pasti. Pada saat itu orang-orang yang berpikiran cerdas tapi agak melenceng hati dan pikirannya, mereka kemudian mempergunakan ini untuk membangun banyak sekali perusahaan scam. Mulai Januari kemarin kita dengar beragam, saya enggak mau sebut ya, tahu lah ada yang banyak. Enggak apa-apa Pak, kita sebut aja. Binomo ya kan. Binomo, Net 89, terus kemudian Fahrenheit, Sunton, banyak sekali. Itu berlomba-lomba dengan strategi masing-masing, mereka mencari pengikut. Dan mereka sekarang waktu itu ya, sejak 2 tahun yang lalu, mereka menyasar bukan yang ratusan juta, enggak. Jutaan, kecil, belasan juta itu belasan juta seperti itu. Pak sambil diminum Pak, nanti jadi, tahu-tahuan Pak. Itu semangat sama Pak David ini, semakin seru ini. Jadi, yang partai yang kecil-kecil bener betul. Ya Pak ya? 5 juta, 10 juta kayak gitu ya Pak ya. Pada akhirnya mereka kemudian para think tank sutradaranya itu mereka mempergunakan dan merekrut banyak orang-orang dari multi level marketing atau network marketing. Benar Pak, karena memang yang ditawarin rata-rata sistemnya by multi level semua. Betul, jadi mereka sistemnya member get member. Iya, saya tidak bilang komisian lagi. Ya. Saya tidak bilang bahwa multi level marketing atau network marketing jelek enggak, tetapi yang ternyata yang kejadian bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian terbukti scam itu mempergunakan jaringan mereka untuk merekrut sebanyak-banyaknya. Jadi memang kita tahu bahwa dari awal ini scam sistem piramid seperti itu. Sama, tapi ya itu sekali lagi orang Indonesia pertama tadi kurang literasi, yang berikutnya orang Indonesia itu 3 Pak Teguh. Ya gimana? Pelupa, pemaaf, dermawan. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari dulu tahun 2000-an kita bicara saya ini dari dulu ya, kalau kerja di perbankan itu mesti 3 sifat investor, moderat, terus konservatif sama yang agresif. Jadi kok sekarang ada baru lagi pelupa, pemaaf, sama apa tadi Pak? Dermawan. Kenapa saya bilang pelupa, pemaaf, dermawan? Karena apa? Sejak dari dulu money game sudah ada. Jadi sejak zamannya Gold Quest, koin emas, kemudian fixed income zamannya Platinum, SPI, Wahana bersama Globalindo, bahkan WBG itu yang sampai kemudian beberapa nama top artis, kemudian pengusaha dan lawyer sampai kena nilainya juga triliunan. Terus kemudian MMM, manusia menipu manusia ya. Itu singkatannya. Manusia. Itu kemudian jadi. Jadi ya itu makanya. Mereka tahu bahwa itu pernah ada, tetapi kemudian melupakan, memaafkan, dan masih punya duit untuk ikut lagi. Gitu kan. Makanya ya kadang-kadang memang kecerdasan manusia ini terbatas, tetapi kekurang cerdasan itu kadang-kadang unlimited Pak. Kita tegaskan lagi Pak. Kecerdasan manusia itu terbatas, tapi ketidakcerdasan itu yang unlimited. Kalah smart friend kayak gitu-gitu ya kuotanya ya. Jadi selalu kejerumus berarti terjerumus lagi, terulang. Dan kalau kita tahu begitu setelah banyak perusahaan-perusahaan scam itu kemudian ditutup, dipidanakan, kemudian afiliatornya terus kemudian ikut ditangkap seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara afiliator salah nggak ya Pak sebenarnya Pak? Lo tau kalau kita ngomong gini nanti kita disalahkan atau gimana Pak ya? Gini,
tergantung nawaitunya, tergantung niatnya. Kalau misalnya katakanlah saya tidak menunjuk orang. Saya sudah tahu bahwa perusahaan A yang saya bikin atau saya ikuti memang rencananya planning akhirnya scam, menipu, bawa lari duitnya orang. Kemudian saya berusaha mencari sebanyak-banyaknya untuk ikut perusahaan saya atau yang saya ikutin ini. Dengan dari situ saya dapatkan sekian persen keuntungan. Ya jelas keliru dong. Ya, karena ada profitnya itu, keuntungannya. Karena itu, dari awalnya sudah tahu. Kecuali kalau memang saya artis, saya dikontrak untuk jadi salah satu ikon pada waktu promosinya acara. Saya enggak tahu apa-apa, saya terlepas dari manajemen, enggak bisa ngomong. Ya, tapi tergantung nawaitunya. Tapi itu artisnya kena apes secara langsung ya Pak ya? Iya, kemarin kan ada satu yang kena katanya mau minta duit, semua. Tapi ternyata buntutnya enggak, kasihan mungkin. Iya. Jadi sekali lagi, orang harus waspada, masyarakat harus waspada, harus banyak literasi, harus banyak mengecek. Sekali lagi, rule number 1, cek legalitas. Cek legalitas, cek legalitas. Supaya apa? Kalau misalnya ada apa-apa, perusahaannya jelas, penanggung jawabnya jelas, kantornya ada, dan ini bisa diusut tuntas. Ini sekarang kita ngomong gini Pak, kita ngomong kalau seandainya kantornya jelas, terdaftar di Bapepti. Ada enggak ya? Saya enggak ngikuti jujur aja Pak. Ada enggak kejadian kayak contoh salah satu perusahaan yang kayak trading gini, kejadian kolaps atau apa itu, ada kejadian terus duitnya nasabah ini gimana, atau dikembalikan atau sempat dia hilang gitu atau gimana Pak? Atau dijamin sama negara atau jadi yang saya tahu bahwa pada waktu ada perusahaan mengurus surat izin usaha ke Bapepti, itu ada uang jaminan yang disetorkan. Dana yang disetor. Kayak perbankan ya, model yang harus minimum yang disetor ya. Dana yang disetor sebagai jaminan. Iya. Dan ini jumlahnya bisa naik turun. Tergantung dari berapa banyak transaksi ya. Tergantung dari berapa banyak nasabah yang bertransaksi di perusahaan itu pada saat itu. Semakin besar perbankan kan Pak. Jadi perbankan ada modal minim yang disetorkan. Betul. Jadi harus itu ya berarti. Harus. Cuman sekali lagi, di Indonesia apa yang tidak bisa? Sekarang gini, kalau kita kepingin lihat apakah penegakan hukum di Indonesia bagus apa tidak, apakah penegakan hukum di satu negara baik apa tidak, gampang. Lihat seberapa penuh penjaranya. Kalau kita berarti bagus dong Pak? Penjara kita penuh Pak. Penuh kan bagus Bukan berarti. bagus, itu jelek. Oh jelek. Kalau kayak di Belanda itu penjaranya kosong gitu loh. Loh jangan-jangan kalau penjaranya kosong karena memang ya gampang lah. Enggak ya. Kan ada yang jinjai lah, enggak apa. Kalau di sini penjaranya penuh. Jadi memang ini yang mungkin perlu menjadi perhatian juga para pemangku kebijakan, para stakeholder, bahwa kita ini terbiasa untuk bukan mempersiapkan kemungkinan terjelek. Sedia payung sebelum hujan. Kita biasanya setelah rumah bocor baru kemudian dibersihkan. Seperti itu. Jadi contohnya gini. Setiap bulan ada yang namanya Satgas Waspada Investasi. Serius SWI. Ada. Memang ada di tempatnya Bapak sering dianu juga. Jadi Satgas Waspada Investasi ini dari OJK kerjasama dengan Bapepti, kerjasama lagi dengan Satgas dari Kemendak, Kementerian Perdagangan. Mereka ini selalu rilis resmi setiap bulan institusi, perusahaan atau alamat website yang dicurigai ilegal, dicurigai berpotensi scam. Tetapi mereka hanya bisa menyampaikan. Paling banter tindakan yang mereka bisa sampaikan adalah minta ke Kementerian Kominfo untuk diblokir. Tapi kan kita tahu sendiri, diblokir besoknya bikin lagi alamat yang lain, kan seperti itu. Masalahnya adalah di Indonesia, penegakan hukum ini bisa dilakukan setelah ada laporan. Laporan dari mana? Laporan dari korban. Berarti kan nunggu korban dulu. Benar. Jadi itu yang nggak bisa melakukan apa-apa sebetulnya Pak ya. Itu jadi yang bukan pemerintah ini terlambat. Bukan. Tapi memang kalau kita bicara masalah aturan hukumnya yang harus dibenahi. Karena apa? Namanya polisi dengan calon kriminal, mereka ini selalu pinter calon kriminalnya. Gitu kan. Kalau kita bicara betapa banyak yang kena KPK, betapa banyak yang pakai jaket oranye. Mereka cuma ketawa aja, iya kamu apes saja. Begitu banyak yang belum kena gitu kan. Jadi apa bedanya koruptor dengan korupsi? Koruptor kan orangnya ya? Bukan. Koruptor yang sudah ditangkap Pak.
Betul. Ya. Jadi koruptor adalah orang yang ketahuan korupsi. Ya. Jadi kalau tidak ketahuan korupsi, belum jadi koruptor. Karena belum ketangkep. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan seperti ini. Seharusnya pemerintah, pemangku kebijakan, anggota DPR, kepolisian, kejaksaan, mereka duduk bersama mencoba merumuskan, menutup celah-celah kemungkinan seperti ini. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat celah itu yang dimanfaatkan. Beberapa bulan sejak Januari kemarin yang sudah dimulai sejak 2 tahun terakhir ini, perusahaan-perusahaan yang kemudian scam ini, itu kalau kita himpun angkanya, itu puluhan triliun uang rakyat disedot. Dan kalau kita telisik lebih jauh, bahwa para mastermind, otak-otak sutradara dari perusahaan-perusahaan scam ini, orangnya itu saja. Dan tidak pernah ketangkep, Pak. Udah lari duluan, udah mengamankan diri, mereka udah siapkan strategi. Mereka itu pada waktu pinter. Saya akui, acungi jempol, mereka ini pinter. Tapi pinternya bukan ke arah kebaikan. Ya, kebaikan itu dirinya sendiri sih mungkin, tapi mengorbankan kepentingan yang lebih besar yang lain, seperti itu. Jadi mereka ini sudah menyiapkan exit strategi. Pada waktu mereka kemudian proklamirkan berdirinya satu perusahaan atau produknya, mereka udah siapin strategi exitnya. Iya, jadi mereka udah siapin ini mau dibawa lari kemana, dibagi kemana, udah siapin gitu loh. Dan kalau kita lihat orangnya itu aja. Nah, sekarang dengan kejadian kemarin Pak, ada binomo segala macam kan langsung rentetan semua kan bermasalah. Pengaruh nggak ke tempatnya Bapak, yang orang-orang yang trading forex, ke kantor-kantor yang seperti kayak Bapak ini Pak? Satu yang pasti ada efek baik dan efek buruk. Efek buruknya, tetapi ini juga baik. Efek buruknya bahwa para kami di perusahaan kami, para wakil dari perusahaan kami, ini mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, lebih menusuk, lebih tajam. Tapi ini menunjukkan bahwa calon nasabah ini sudah lebih waspada. Ini bagus. Efek baiknya adalah mereka yang sebelumnya kasus ini meledak, mereka sempat withdraw uangnya, mereka terus kemudian masuk ke banyak perusahaan futures yang resmi. Jadi mereka sebetulnya yang beruntung ini yang nggak sampai bisa akhirnya main ke perusahaan yang masuk resmi. Yang resmi. Jadi itu ada dapat berkatnya juga. Ada berkatnya selalu. Jadi nggak kena pengaruh sampai susah lagi cari nasabah untuk transaksi nggak ya berarti? Bahkan kalau kita dibilang ya pada waktu pandemi melanda sejak Maret 2020. Pada waktu kemudian ada PSBB, PPKM dan macam-macamnya itu, pada waktu orang mulai ditekan tuh WFH, mulai banyak nasabah-nasabah mencari tambahan income atau alternatif hasil dengan kemudian trading di kami, perusahaan-perusahaan futures. Oke Pak, sudah nggak kerasa banget ini, kita sudah lebih nih. Oke. Habis gini, ya Pak, saya boleh minta pengajaran dari Bapak tentang masalah apa itu forex Pak? Boleh ya. Boleh. Jadi nanti kita ada tayangan episode berikutnya masalah menjelaskan tentang forex ini apa yang harus dibaca data-data. Jadi biar orang awam nggak cuma oh iya saya ikut kamu aja lah mau pasang apa. Jadi biar paham, nanti nggak gitu ngomel lagi Pak, gitu. Uang saya habis kemana lagi? Nah ini yang masalah kan gitu. Betul. Kejadian kalau untung mereka nggak akan masalah. Mereka kalau untung diem. Iya. Karena takut nanti ada diutangi. Tapi kalau rugi ini kan selalu akhirnya mencuat ya. Nah ini yang kita harus jelaskan. Boleh. Ya, Oke. Ya. Thank you banyak ya Pak David ya atas waktunya ya. Oke. Teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen kami. Oke. See you.